Fit bantal ya ngewes ngorok wis bubuk. Fit kan ngono iku ya lah amat. Iya, Mat. Amat lah, Fit enggak tahu buku bengi-bengi. Jam 09.00 wis buku deh. Ya amat enggak jam 11 sih mulai. Kakak tak ganti Quran enggak turu deh. Mat, lu kamu kok belum tidur? Mas Ahmad, nanti mulai dihafalkan lagi ya, Le ya. Yang waktu Mas Ahmad tampil di TK Mabaulullah ya. Nanti tampil di itu ya. Di yayasan ya. Aduh, dicokot tuh. Pinter dong, kreatif. Adanya Mas Ahmad. Kamu kebentar apa gitu, lu? Kok bocel ini kepalamu, Dek? Ngerti aku. Bentur iki mang. Kepalane bonceng. Boncel kok apa ngene iki sekarang? Fulus apertum. Rambutnya kok agak salah nih sebenarnya. Sudah sumber gelaga. Di blok maning kok kan labune. Oh. Iya mau anak sing YouTube ngirim nang aku. Oh, no, jadi plus. Setelah 300 meter, belok kanan. Belok kanan. Walaupun mungkin papat
Setelah 300 meter, belok kiri. Aku nggak tahu lewat ini dia. Lali paling. Nggak tahu. Pasti lewat lah setahun. Loh, nggak tahu. Lali. Oh, kan? Arah ini Kojasari. Belok kiri. Setelah 600 meter, Oh, belok kanan. macet Mojokerto. Nggak tahu dia bikin ini. Nggak tahu ini. Apa di sini tahu? Jadi rejo tuh. Belok kanan. Kita deh. Iya. Itu anu, itu Kilo. apa bensin nih? Oh. Ya kan apa banyak sakrono. Oh, apa itu? Walet Walet, ya. Seriti ya. Aku Ya. agak jangan ngomong udah di DJ. Nek kono satu yayasan dari TPK misalnya. Ben ayat di dalam siapa deh sing daerah Winongan ya? Oh, sudah langsung. Apik mang sing apa ya Khatib Soleh ngei petuah yo mang deh. Kalau semisal ada orang yang sungguh-sungguh serius dan meneladani satu usaha itu berhasil, ya toh, pasti banyak orang yang akan menjadi pengusaha. Paham maksudnya? Tapi yang kenyataannya kan, yo banyak orang yang sungguh-sungguh serius menekuni tapi juga nggak berhasil loh deh. Memang bener deh, usaha itu nggak mudah memang. Ya kayak awak dewe jalani kayak gini. Oh, coba adek telah satu persatu kan kita lagi mencari di mana sebenarnya nanti passion kita kan deh. Ya nggak mudah memang. Kalau memang orang yang sungguh-sungguh terus serius menekuni ya toh, satu bidang dan dia berhasil pasti banyak. Tapi nyatanya kan walaupun wis nekuni wis anu ya tetep nggak berhasil kan akeh kayak ngono iku. Kalau kemarin itu yang sudah dipantau ada perbaikan, itu yang kita masuk. Tapi masuk di Surabaya masih belum. Catatan itu Dek, terkait dengan jalan itu. komentar ya dong. Aku cerita itu aku ngantuk Nina Bobo soalnya. Perbaikan jalan mungkin. Mbak aku cerita itu kita di Nina Bobo. Akhirnya nggak tahu lah gini deh. Is tahu paling melali. Nggak tahu. Mosok Jawa Timur. Ya nggak tahu lah iki. Pasar depan arah ke jalan atau tepatnya itu selatan depan Soto Paksian Pak Yulianto Anggala dari sana. Kalau 300 ini mau setelah flyover pasar depan yang membuat lalu juga akhirnya sedikit terhambat. Ada video saya tampilkan di aplikasi SS Mobile. Bisa ada Mojokerto khas sampai bangunan-bangunan model-model kerajaan. suara hitam tanpa muatan yang pokoknya di kerajaan. Coba akhir. Kondisinya jalan
Mas, Ya. itu masih dari Pak Eko ya tadi Mas ya? Oh iya, yang itu Yang satu jembatan ya? Ya. Iya, aku hampir tiap hari Mas itu Mas. Memang posisinya itu ya antara jembatan sama jalan itu ambles saja apa jalannya. Dulu kan yang dibikin itu malah longsor ya Mas. Yang sisi Yang gereja itu. gerejanya. Iya. Dulu kan yang longsor itu yang pinggir itu. Longsor karena apa bang? Terlalu tinggi kan? Atau gimana? Setelah 300 meter, Di situ kan belok kanan. posisinya kalau hujan lebat kan ya kritis Mas. Pinggirannya itu Mas. Nggak tahu, makanya itu kalau Jadi itu arah yang sampingnya gereja, maju lagi itu pembeding sini Mas. Ya memang terasa Mas, walaupun itu nggak kalau kecepatan Belok kanan. masih terasa Mas. makanya di jalanan situ kan juga agak miring juga tuh jalan utamanya. Betul sekali. Perlu di aspal. Karena kalau diperbaiki situ macetnya luar biasa juga tuh. Harus tutup jalan mungkin atau gimana ya. Tapi kalau di situ tutup jalan ya lumayan Mas, kan Iya. itu lah ya untuk pendekatan di situ Mas. Kecuali kalau belok kiri itu, kiri sama kanan jalan sekali mau belok situ. Kita sepi. Tapi pengerjaannya kalau ada pengerjaan di sana macetnya juga lumayan itu perempatan. Tuh, apa perlu terus saya videokan ya Mas. Boleh nggak apa-apa kalau lewat mas. Biar Jadi jadi nanti lewat situ videokan kelihatan ya Mas. Oke, betul. Siap. Iya, baik, siapa tahu gitu Mas. Oke dulu, kau terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, salam sehat. Membenarkan juga ya di dua kawan laporan kalau untuk jadi jembatan di Gadel dekatnya gereja atau apa sama dengan Pak Eko Santoso yang juga sampaikan. Tapi sekali lagi kalau untuk masukan yang disampaikan kita juga bantu teruskan ke kawan-kawan resmi supaya nanti bisa ditinjau, diperbaiki dan lain sebagainya. Karena sekali lagi untuk pengalaman tentang berkendara harus dipastikan semuanya aman karena kecelakaan juga bisa terjadi akibat infrastruktur yang kurang. Saya juga punya informasi untuk Anda kawan. Bergabunglah dalam gelaran Lomba Paskibra Festival 2024. Makanya Diperebutkan Sama piala kasih ya. bergilir dari Gubernur Jawa Timur. Setelah 400 meter, belok kanan. Dan satu Brimob Polda Jawa Timur. Piala bergilir Kapolres Surabaya dan piala Dandim 0831. Lomba PBB Perbang dan Kreasi Bagasi ini diikuti oleh 46 tim dari SMP dan SMA se-Jawa Timur. Dan perlombaan ini melibatkan 3 juri dari TNI dan 3 profesional. Laganya 4 Februari Belok kanan. 2024. Kemudian, belok kiri. Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Dan tersedia banyak aktivitas lainnya seperti food bazar, expo kampus, dan aktivitas menarik lainnya. Acara ini dibuka untuk umum. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 6842. Belok kiri. Boleh bisa menghubungi Albert di 0822 5928 4107 di Duku Suara Surabaya. Suara Surabaya, halo. Selamat sore. Pak siapa ini? Mas Bang, silakan Mas Bang. Informasi cuaca
di daerah Ngagel, kemudian jembatan yang di sebuah villa lagi disampaikan Mas Pak. Flash News. Gawang Elon Musk, CEO Tesla mengingatkan ancaman meledak kendaraan listrik China. Menurut Musk, produsen mobil Tiongkok akan menghancurkan lawan globalnya. Itu bisa dicegah kalau negara lain menghambat masuknya mobil listrik China. Demikian Flash News dipersembahkan Urusan. Usia 10 tahun oleh institusi unggul Ban PT. Dibuka seleksi penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 tahun akademik 2024-2025. Urusan unggul untuk menangkap generasi angkatan Y alami. Program Jaring Radio Sore bersama Mandala Banyuwangi, Masa Situbondo, Ida Sakti Batu, dan TA Radio Solo. Dari Radio Mandala Banyuwangi, saya Andre Riyadi. KPU Banyuwangi melantik 35.945 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS secara serentak. Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPU Banyuwangi, Dian Purnawan mengatakan, pelantikan KPPS digelar di 217 sekretariat PPS masing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Dian mengatakan, sesudah dilantik, para KPPS dapat mulai melaksanakan tugasnya, diantaranya menyalurkan logistik ke TPS, menyiapkan TPS, dan mengirim surat pemberitahuan kepada pemilih. Para anggota KPPS perlu menyiapkan digitalisasi untuk perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara sehingga pemilu 2020 Itu belakang, dek, anak ini. Masih amat Hafid duduk suruh duduk lagi. Benar di sana. Hafid deh. Kak Isha, Hafid mengatakan. Berdiri aja. Enggak, Nggak Kak usah Isha. online lagi. Enggak ngomong. Hafid, kamu duduk sana, amat iki kamu duduk gantian amat. Selatihan tidak sakti Batu membawa kamu. Pemkot Batu beserta DPRD Kota Batu menyemangati rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Batu tahun 2025-2045. Wali Kota Batu Aris Agung Payawai bilang, RPJMD Kota Batu tahun 2025 sampai 2045 merupakan dokumen perencanaan strategis yang merinci arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah Kota Batu dalam jangka waktu 20 tahun. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan lapangan perusahaan. Dari Sore Nutria mengabarkan, Pemkab Sukoharjo kembali membuka program mudik gratis pada momentum Lebaran mendatang. Rencananya akan disiapkan 7 armada bus mudik gratis yang akan menjemput perantau dari Jabodetabek menuju Kota Makmur. Jumlahnya lebih banyak dibanding program yang sama tahun lalu. Kepala Disub Sukoharjo, Tony Sri Kuntoro menjelaskan, pengadaan 7 armada bus mudik gratis nanti diharapkan bisa membantu perantauan yang ingin pulang kampung. Saat ini, program tersebut masih digodok di internal Disub Sukoharjo. Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Masa Situbondo, Ida Sakti Batu, TA Radio Solo, Kini Radio Jember, Sindikai Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Majah Mojokerto, Nada Sumedang, dan Suara Bojonegoro Indah. Ada video ini dari Pak Harno. Ini di mana ini? Kalau informasi Gedangan. Iya, di Gedangan ya, Wi. Bisa ditampilkan dulu ya. Setelah 300 meter, belok kanan.
Piala Asia, Indonesia berhasil imbang melawan Australia dengan skor 0-0 di tahun 2009. Terakhir tahun 2010, Australia ketemu Indonesia pada kualifikasi Piala Asia juga, dan Indonesia Setelah 300 meter, belok kiri. Memang kalau secara kualitas Indonesia jauh ya, karena pemain Australia rata-rata bermain di Liga Inggris juga, dan Indonesia masih jauh dari kata standar Eropa. Tapi apapun itu, Indonesia nggak kalah dari perjuangan untuk memperebutkan Piala Asia, ya, perjuangan Belok kiri. tentang semangatnya, ya. Jadi yang juga akan diandalkan termasuk beberapa strategi bertahannya, kemudian juga menyiapkan eksekutor penalti mungkin yang disiapkan oleh Sintayong pelatih. Karena sekali lagi harapan-harapan kalau sudah 16 besar, sudah sistem knockout, gak ada ceritanya untuk memilih kalah atau imbang. Semuanya pengen untuk kemudian mendapatkan poin penuh atau menang lolos ke babak berikutnya. Tapi seumpamanya Indonesia menang melawan Australia, mereka akan ditunggu pemenang antara Korea Selatan dan Arab Saudi. Kalau Indonesia menang nih, ceritanya Indonesia menang melawan Australia, mereka ditunggu Arab Saudi atau Korea Selatan. Gibran Raka Buming Raka, Capres nomor urut 2, ingin membangkitkan kembali badan ekonomi kreatif atau Bekras kalau terpilih di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Gibran waktu bertemu pegiat ekonomi kreatif di Denpasar, Bali. Demikian flash news dipersembahkan Unusa. Usia 10 tahun oleh institusi unggul Ban PP dibuka seleksi penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 tahun akademik 2024-2025. Unusa unggul untuk menyiapkan generasi rahmatan lil alamin.
Assalamualaikum Pasuruan lewat jalan tol lancar atau tidak? Masih lancar Pak. Dari kebanyakan laporan itu yang dari Setelah 300 meter, belok kiri. saja. Tapi kalau untuk yang jalur tol dari Surabaya atau dari Kuala Lumpur ke arah Malang masih aman aja. Mau naik tol tambah sumurnya aman. Kalau tadi yang lewat di sana pun juga nggak ada masalah, hanya karena berubah saja. Apalagi Ateno depan pintu Arhanut Belok kiri. Kaloha, ada truk yang mogok. Sekali lagi depan pintu Arhanut Sidoarjo yang mengarah ke Aloha, informasinya ada truk yang mogok dan potensi ada kemacetan di sana. Setelah 500 meter, belok kanan. Ya apa kabarnya? Iki Ahmad Dhani, tapi sharing-sharing ayo soal politik. Politik itu saja, iyo seni. Apa mengenai soal leadership, memimpin itu ya seni. Seni memimpin, bahkan kehidupan di dunia kabeh iki ya seni. Mangka nore ojo lali tanggal 14 Februari 2024 iki nyoblos sore. Nyobloso seniman sing jenenge Ahmad Dhani Prasetyo, calon legislatif 2024-2029 daripada Partai Gerindra nomor urut 2 Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo. Ojo lali rek, politik itu seni, memimpin itu seni. Yo wayahe seniman jadi pemimpin. Belok kanan. Ini kemana dulu silakan. Ya, di kawan-kawan yang sering lewat daerah Ngagel seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, lalu Pak Rozi dan beberapa kawan yang lainnya tadi, di jembatan dekat gereja di Ngagel Jaya Selatan, yang katanya antara sambungannya itu kok nggak smooth gitu ya. Jalan 20 km per jam tuh bisa terbang juga, kan serem juga kalau agak kenceng dikit ya. Betul. Nah, ternyata ini langsung direspon oleh Bapak Adi Gunita, Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya. Baik, selamat siang Pak Adi. Siang Mas. Iya Pak Adi, warga Surabaya itu banyak yang jalan sedikit gak enak langsung disorot. Gimana? Langsung lapor gitu. Ada informasi masuk kantin. Betul. Gimana tuh Pak Adi? Memang ada agenda untuk perbaikan di jembatan itu atau gimana? Ada memang rencananya itu sudah kita petakan di tahun sebelumnya. Memang di tahun ini memang ada rencana perbaikan. Jadi yang jalannya maupun sambungan expansion joinnya yang dilakukan di area Ngagel Jaya Selatan. Baik, berarti memang sudah ada ya Pak ya. Kemudian nanti diapakan? Hanya ditambal atau memang diperbarui aspalnya semuanya atau gimana? Ya mungkin nanti ada perbaikan aspal juga di daerah area jalan tersebut juga. Sama perbaikan sambungan sejauh jembatan. Baik, kapan Pak rencananya untuk melakukan pembaharuan, perbaikan dan sebagainya? Ini mungkin insya Allah nanti kita target itu bulan Februari ya, nanti Februari rencananya. Jadi kan masih proses kita review untuk perencanaan sedikit di tahun awal bulan Januari. Oke, berarti Februari ini Pak ya? Iya. Tidak hanya di Ngagel ya. Tadi saya dapat informasi juga di Ada beberapa ya. luar Cila kali juga. Ada yang ke arah Palu juga itu ada semua yang memang kita perlu perbaikan juga. Karena kan suaranya keras sekali. Betul, itu dia. Di Villa Kalijudan pas belokan itu katanya ambles juga tuh Pak. Itu perlu dipantau Iya. lagi. J. Nggak apa-apa, nanti kalau memang ada masukan-masukan dari informasi warga masyarakat, memang kita tampung, kita lakukan skala prioritas untuk penanganannya. Oke, tapi memang kalau catatan dari kawan-kawan Bina Marga mungkin Pak, yang paling banyak atau yang akan disegerakan perbaikan itu jembatan yang mana dulu? Setelah 300 meter, belok kiri. Jembatan Ngagel itu ya memang kalaupun itu memang area jalannya saya juga ya, kita setiap lewat itu wah saja. Betapa sambungannya itu ketar gitu, platnya itu juga harus segera kita perbaikan. Ya, termasuk lokasi-lokasi lainnya ya Pak. Ini yang Iya betul. apakah jembatan aja Pak? Belok kiri. Sekalian? Jalan juga ada untuk persolusi jalan di tahun 2024 ini memang Pemkot juga melakukan beberapa perbaikan di beberapa segmen wilayah Surabaya juga. Kita juga atas masukan warga di tahun-tahun sebelumnya ya kita akomodir semuanya terkait dengan
5 tahun sekali sambungan jembatan kita lakukan perawatan berkala sekali. Jadi memang sudah lama perlu perawatan lagi gitu ya. Iya Mas. Nah, jadi kalau ada video-video nanti yang dikirimkan oleh kawan-kawan saya teruskan ke Pak Adi Gunita ya Pak ya, bisa nanti dipantau juga. Siap untuk di monitor ya. Di Pembangunan Surabaya. Ada agenda untuk perawatan ini berapa tahun sekali Mas sebenarnya? Yang untuk apa ini Mas? Yang jalan? Yang jembatan kan tadi banyak yang mengkhawatirkan jembatan itu juga penting, kalau nggak diperbaiki bisa. Iya betul. Gimana tuh? Iya. Ya memang kita setiap 5 tahun sekali kita coba mengecek setiap apakah memang di situ biasanya kan memang yang diperlukan itu sambungannya. Iya. Sambungan maupun yang overtopping, blacktoppingnya aspalnya itu juga. Kita selalu mengidentifikasi untuk apa semua jembatan yang dari kewenangan Kota Surabaya juga, dan tidak juga luput yang kewenangannya instansi vertikal ya, di jalan nasional juga kita selalu untuk ada koordinasi nasional juga ya Pak ya. Tetapi semuanya ini masih masuknya wilayah Surabaya Pak, maksudnya tidak sampai Jawa Timur. Iya. Betul. Baik Pak Adi, semoga bulan Februari bisa diperbaiki dan kalau lewat di sana biar jujur gitu Pak ya. Siap Mas. Matur nuwun Pak Adi. Sama-sama Mas. Pak Adi Gunita kawan tadi ya, Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDAPM Surabaya yang sudah memantau dan sudah mendengarkan laporan dari Anda tentang perbaikan jalan di Jembatan Ngagel yang katanya ambles ya kan, termasuk yang di Kalijudan. Tadi yang di Kalijudan sudah dilaporkan juga, nanti akan diperbaiki per Februari. Rencananya kita sampaikan per Februari dan nanti akan ada perbaikan di sana, termasuk tidak hanya jembatan tapi jalan-jalan yang lain pun juga akan dimonitor. Saya April Abi geser ke Gate Keeper kawan. Assalamualaikum. Setelah 200 meter, belok kanan. Belok kanan.
300 meter. Belok kiri. Belok kiri. Selamat sore dari tim redaksi, saya Budi Laksono. Kawan Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 mengatakan dalam hukumnya menyalahgunakan kekuasaan untuk pejabat yang sedang mengemban jabatan. Untuk itu Ganjar menegaskan siapapun yang mengemban jabatan harus melaksanakan amanah konstitusi dengan baik. Dalam kesempatan itu Ganjar juga mengingatkan terkait hak setiap orang untuk memilih dalam pemilihan umum pemilu berdasarkan berbagai referensi tertentu. Sementara puluhan ribu ibu tadi menyambut kehadiran Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 di kediaman Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di Lembur, Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo mengaku tidak menyangka akan disambut sangat meriah oleh ibu-ibu. Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengajak mereka untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk menyampaikan hak suaranya. Prabowo juga mengingatkan pendukungnya tidak lengah karena ada pihak yang ingin mengganggu dan berniat merusak surat suara. Puluhan mantan pejabat tinggi keamanan nasional Israel kemarin menandatangani surat tuntutan supaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dicopot dari jabatannya. Terkait tuntutan itu, lebih dari 40 mantan pejabat senior keamanan nasional Israel, ilmuwan dan pemimpin bisnis terkemuka sudah mengirim surat pada Presiden Israel Isaac Herzog. Surat tuntutan berisi kecaman koalisi yang dibentuk Netanyahu untuk membentuk pemerintahan sayap kanan. Kecaman juga yang mereka suarakan terkait upaya Netanyahu merubah sistem peradilan Israel. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik keputusan International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional soal genosida Israel di Gaza. Saudi menyerukan ke masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasional. Dilaporkan AFP, Kemlu Saudi juga menyerukan tindakan lebih lanjut demi gencatan senjata di Gaza dan perlindungan untuk rakyat Palestina. Terakhir dari informasi olahraga, Indonesia United mengikuti masalah berhasil menjalani timnas U20 di uji coba melawan Thailand 1-2 di Gelora Bung Karno kemarin. Menurut Indra, asuhnya akan segera dievaluasi, masih melakukan promosi dan degradasi sebelum nantinya menetapkan skuad utama timnas Indonesia mendatang. Sesudah kalah dari Thailand, timnas Indonesia U20 selanjutnya akan uji coba melawan Uzbekistan 30 Januari mendatang. Komposisi dari Sheila on Seven sudah menemani hari Sabtu sore Anda, dan semoga saja cocok ya dengan suasana hati Anda. Sheila on Seven.
Tadi saja Mas Eko mencoba dengan kecepatan 20 loh ini kawan. Ini sangat pelan sekali. Itu sudah agak terbang gitu ya. Nah, apalagi kalau yang mungkin agak, karena kan membayangkan naik jembatan kan, jadi mungkin agak gas sedikit gitu lah. Wah, ini bisa lompat nih. Apalagi di dekat gereja, jadi mungkin saja pas ada kegiatan ibadah banyak jemaatnya. Nah, ini kan juga rawan ya terjadi kecelakaan kalau tidak berhati-hati. Baik, terima kasih Pak Adi Gurita untuk informasi dan juga respon cepatnya. Insya Allah bulan Februari kawan, beberapa jembatan Ngagel di Ngagel, lalu beberapa titik yang lainnya, khususnya yang di Ngagel, ini ada perbaikan untuk expansion joint-nya di jembatan Ngagel, Surabaya. Baik, Mas Eko, terima kasih ya untuk informasi awalnya dan langsung direspon oleh kawan-kawan PU. Sementara untuk kawasan yang disentil atau dispilkan oleh pendengar daerah Gedangan, tadi melihat ada trailer head trucknya ini digandoli 3 anak usianya paling di bawah 10 tahun itu ya, imut banget. Jadi akan saya tampilkan untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Suara Surabaya dan mengaktifkan Suara Surabaya Mobile. Saya akan tampilkan videonya dari pendengar. Tadi ini ada Pak Harno yang menyampaikan, dan tadi sudah kami lanjutkan laporan Pak Harno ke kawan-kawan kepolisian, langsung ditindaklanjuti. Apakah betul ketemu dengan truk ini dan menghentikan lalu disuruh turun untuk adik-adiknya yang di atas head trucknya? Ya kita lihat ya, ini video dari Pak Harno. Nah ini kawan, di video ini kawan kita Pak Harno ini arah sebaliknya dari trailer warna hijau, lalu head trucknya hijau, lalu kontainernya warna biru. 3 anak ini ada di atasnya, sangkruk di atas head truck kawan, kepala truk. Ya Allah, di belakangnya ini padahal sudah ada kontainer, jadi dia nggak mungkin naik di atas kontainer. 3 anak ini dengan santainya, bahkan ada teman-temannya di bawahnya. Nah ini Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat sendiri videonya dari Pak Harno. Pak Harno ini melihat pas arah sebaliknya di Gedangan, pas macet nih, jadi bisa video, jadi lebih aman gitu ya. 3 kawannya naik di atas kepala truk, lalu ada beberapa kawan di bawahnya, ada di sambungan antara truk dan kontainer. Nah ini adalah adik-adik kita yang di video oleh Pak Harno. Nah ini dia naik trailer kontainer. Kalau ada apa-apa, mungkin dia terpleset lalu jatuh dan tertabrak, ini akan ada masalah lagi nih untuk supirnya, untuk kernetnya, untuk orang lain juga yang mungkin ya istilahnya apesnya ya nabrak anak-anak ini. Ini yang diharapkan tidak terjadi. Kawan kepolisian, selamat sore. Apakah memang informasi ini sudah benar-benar ditindaklanjuti? Sementara di Sidoarjo sudah kita dapatkan kabarnya, Surabaya juga ternyata ada laporan yang sama. Yuk kita lihat ya, karena ini ada laporan dari Pak Daniel di sekitaran Tandes arah Banyurip juga sama, melihat adik-adik yang masih di bawah 10 tahun, mungkin di bawah 13 tahunan ya, antara usia 10 atau 8 tahun. Mereka ini gandol trailer di jalur Tandes arah Banyurip. Yuk kita lihat videonya kawan. Ini adalah videonya dari Mas Daniel yang tadi sempat melihat dan mengatakan miris lah Mbak. Nah ini dia. Ini truk yang sedang melaju pelan. Nah ternyata di sambungan antara head truck dan trailer, ini ada adik-adik 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak tanpa sendal, tanpa sepatu, nyeker kawan. Ya Allah, adik-adik mau kemana kalian ini? Ya ini apakah dianggap hari Sabtu begini ini tempat waktunya wisata, tapi mereka wisata yang gandol seperti ini? Ya kita kasihan ya. Yuk kita lihat lagi, kalau Anda juga kebetulan ada di perjalanan dan melihat kejadian seperti ini adalah kontrol sosial. Kita bisa sama-sama saling mengingatkan agar petugas, polisi, lalu juga orang tua, ini banyak pihak yang bertanggung jawab terhadap anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul, 6. Ada 6 anak di atas trailer yang sedang berjalan ini di kawasan Banyurip arah ke Demak. Oke, Pak Supir, apakah Anda tidak melihat ada adik-adik yang gandol truk Anda? Tolong dihentikan dan ingatkan bahwa ini
sangat berbahaya. Kalau terjadi apa-apa, tentu Anda juga akan jadi saksi juga dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya kita sama-sama berperan ya. Kalau supir kontainer, supir truk atau dump truck dan sebagainya, yuk sama-sama maulah berhenti sejenak, lalu ingatkan mereka dengan baik. Jangan marahi mereka, ingatkan dengan baik. Itu yang disampaikan oleh psikolog yang waktu mengudara bersama Suara Surabaya. Beliau menyampaikan kalau ada anak-anak yang memang tidak tepat, jangan marahi mereka, tapi beritahu dengan baik dan bijak agar mereka tahu, oh tindakanku ini salah dan ini berbahaya. Nah ini dia. Jadi ini hal-hal yang perlu kita sama-sama bantu, kita lakukan. Tidak hanya polisi ataupun Satpol PP, masyarakat pun berperan. Terima kasih juga Pak Fadurosi sempat memvideo di daerah Ngagel ya Pak ya, jembatannya yuk kita lihat ya. Ini yang tadi jadi bahasan dan direspon langsung oleh Pak Adi Gurita. Sebentar saya lihatkan videonya. Nah ini dia adalah jembatan yang disampaikan. 1, 2, 3. Lah, jadi terasa ya Pak Rosi ya. Pas di jembatan itu akan ada perbaikan di bulan Februari. Sabar untuk Anda yang melintas di daerah Ngagel, karena yang seperti disampaikan oleh kawan-kawan PU bahwa ada perbaikan expansion joint di jembatan itu. Jadi ada garda-garda besi, tulang-tulang besi yang ada di jembatan itu akan dilakukan perbaikan, dilakukan maintenance. Nah, kawan-kawan teknik yang tahu ya seperti apa maintenance-nya yang dikatakan untuk expansion joint yang ada di jembatan Ngagel yang disampaikan. Baik, itu beberapa informasi yang masuk di program Klana Kota. Silakan Anda boleh gabung di 031999 juta. Setelah 300 meter, belok kanan. 3010055. Belok kanan. Ini agenda yang harus Anda lakukan segera kalau Anda belum makan siang. Ini saat yang tepat ya. Kalau Anda masih bingung mau makan apa nih ya siang ini atau menjelang sore ini, atau bosan makan yang itu aja. Ada satu rekomendasi nih untuk kuliner khas Makassar yang wajib Anda coba. Sekarang nggak perlu jauh-jauh ke Makassar ataupun Jakarta, karena Sop Kondro Karebosi khas Makassar sudah hadir loh di Surabaya. Anda bisa menikmati sensasi sop kondronya, lalu kondro bakar karibosi, palu mara, ini ikan yang segar dibuat seperti ini ya, apa namanya, asem-asem, waduh segar banget. Ada coto Makassar, nasi goreng merah, ada mie titi, es palu buntut, es pisang hijau, sampai jalan kote dengan rasa otentik Makassar tentunya. Segera datang langsung ya ke cabang barunya Sop Kondro Karebosi New Khas Makassar yang ada di Jalan Jawa nomor 27, persis depan SMP Negeri 6 Surabaya. Bukanya jam 10 pagi sampai 10 malam. Ada ruang VIP full AC kok dan parkirannya luas, cocok untuk segala acara Anda. Informasi pemesanan, reservasi boleh kontak 0852 3456 2211 0852 3456 2211 atau follow Instagramnya, boleh cek Instagramnya @official.skkb. Sop Kondro Karebosi New Khas Makassar, juaranya kuliner Makassar.
nanti juga bisa baca ya laporan-laporan tim reporter Suara Surabaya, karena tidak hanya di wilayah Surabaya dan Jawa Timur, tapi kami juga ada di pusat di Jakarta. Nah, kabar-kabarnya sudah dikemas di suarasurabaya.net. Sekarang kita buka untuk informasi dari Surabaya. Laporan reporter Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya akan lebih mengawasi kawasan padat penduduk untuk mencegah kekerasan militan. Ya, Pemkot Surabaya akan lebih mengawasi kawasan padat penduduk untuk mencegah peristiwa kekerasan berulang. Eri Suryadi, Wali Kota Surabaya, itu akan terus menguatkan program edukasi akhlak dan juga agama kepada orang tua melalui sekolah orang tua hebat. Dia mengaku akan lebih mengawasi kawasan padat penduduk yang menurutnya mendominasi kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya. Eri bilang, penguatan masyarakat ini penting agar pencegahan dini tidak hanya bergantung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana saja. Seperti ini statementnya. Kejadian ini memberikan pembelajaran. Kejadian ini semua terjadi pada tempat-tempat yang pasti padat dan padat, sehingga kita akan lebih konsentrasi lagi di sana. Dan untuk menerima meningkatkan kemampuan agamanya, meningkatkan edukasi bagaimana tetangga ini sesama saling tetangga saling bisa mengawasi satu dengan yang lainnya, terutama kepada tetangga yang terdekat. Sudah kita lakukan. Iya, dan juga mengingatkan ulang sebelumnya soal memutus rasa empati antar tetangga untuk mencegah kasus kekerasan terutama pada perempuan dan anak. Dia bilang akan menggalakkan lagi sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak pasca terungkapnya 4 kasus sepekan terakhir ini, mulai dari pencabulan keluarga terhadap anak gadis SMP, kemudian kekerasan seksual oleh tetangga pada balita, kekerasan seksual oknum TNI pada siswa SMA, juga kekerasan ibu terhadap anak langsung. Melita lain melaporkan, selamat sore. Terima kasih Melita. Pemerintah Kota Surabaya akan lebih mengawasi kawasan padat penduduk untuk mencegah terjadinya kekerasan. Informasi ini bisa Anda akses di suarasurabaya.net. Setelah dari Gedangan, lalu tadi juga ada yang daerah Banyurip ya, ada yang gandol-gandol. Nah, ini Pak Siswanto juga mengirimkan videonya di kawasan Brimob arah ke Krian. Brimob itu Medaeng ya Pak ya? Oke, coba kita lihat videonya ini dari Pak Sis. Yuk, kita lihat sebentar. Nah, ini adalah trailer tanpa kontainer. Dan di atasnya ini ada remaja yang naik. Dan kalau dari videonya ini putri ya Pak ya, perempuan ya Pak, 2 perempuan yang naik di atas kontainer ini. Aduh, apa ya yang harus dilakukan oleh polisi, oleh Satpol PP, oleh masyarakat untuk menghentikan aksi adik-adik ini, karena ini sudah sangat berbahaya. Coba Anda perhatikan ini kondisinya, ini dia di belakang atau di atasnya trailer kontainer, trailer tanpa kontainer. Nah, dia duduk santai gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Tadi dari 2 video sebelumnya yang saya tampilkan, itu mereka tuh nyeker loh, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Luar biasa anak-anak ini. Oke, semoga kami tidak menerima laporan kecelakaan sehubungan dengan adik-adik yang gandol-gandol ini. Harapan kami seperti itu. Halo Pak Agung Prabowo, selamat sore. Situasi daerah Bringkang, Domas menganti 2 arah ramai lancar, cuaca agak mendung. Terima kasih Pak Agung Prabowo, selamat menikmati suasana mendung. Dan juga ada Pak Musoli, kawasan Setelah 300 meter, belok kanan. Desa Mangli, Kaliangkrik, Magelang, cukup ramai. Pak Ahmad Fauzan, Kecamatan Kunjang, Kediri, mau ke arah Wates, Kediri, hujan sangat deras, jarak pandang terbatas. Kawan-kawan mungkin ada yang mengarah ke Kunjang, Kediri, kondisinya hujan deras, hati-hati. Belok kanan. Daerah Ketapang, Suko, Wage, sedang gerimis, anginnya tapi kencang. Pak Alfiah Yahya atau Bu Alfiah,
Lokasi kabel berbahaya dengan tiang yang miring rawan roboh di Manuan Lor 1 Raya sebelah toko Mas Gajah. Yuk kita lihat ya. Yuk kita lihat dulu. Nah ini dia. Karena di lokasi ini ada perbaikan jalan kawan, ada box culvert, lalu tapi seberang sana itu kabelnya itu nggak tahu kepenuhan atau istilahnya apa sampai dia doyong, atau bagian bawahnya sudah berubah konstruksinya sehingga membuat tiang ini tidak bisa berdiri tegak, akhirnya dia doyong. Serem loh ya. Yo, daerah Manuan, monggo dicek kawan-kawan pemilik kabel. Di sini ada Telkom, ada PLN, ada provider lainnya. Silakan kalau memang itu adalah instalasi Anda, tolonglah upaya untuk memperbaiki tiangnya. Nah itu kawan informasi yang masuk. Kita masih di program Tanah Kota sambil saya temani dengan komposisi. Setelah tadi ada Sheila on 7, sekarang ini ada Charlie Puth untuk Anda. Setelah 300 meter, belok kiri. Belok kiri. Untuk Pak Lutfi yang juga mengapresiasi komposisinya. Halo Pak Sony, lalu lintas bypass Krian KM 25 terpantau ramai lancar cuaca mendung. Pak Benediktus, halo.
Saya dulu waktu jadi supir truk, kalau ada anak-anak mau ngadol, saya berhenti terus turun bawa pipa, stang, dongkrak. Waduh, maksudnya menakut-nakuti ya Pak ya, biar mereka turun dan akhirnya memang betul dia lari semua. Lalu informasi yang lain juga untuk kawan-kawan yang masih kirim video, kirim foto, tuh banyak tuh motor yang naik layang-layang Kara, ada aturannya kawan, dan sudah dilakukan perhitungan dengan kawan di sub, dengan kepolisian, bahwa memang setelah 300 meter, belok kiri. Pada pagi hari, khususnya dari Surabaya ke arah Waru. Nah, di Mayangkara itu ada aturannya untuk yang naik dari Surabaya ke arah Ahmad Yani itu boleh pada jam 4 sore sampai jam 7 malam. Tapi kalau yang dari selatan, dari depan Royal Plaza ke arah Surabaya itu udah nggak boleh, rambunya udah dilepas, jadi silakan Anda lewat bawah. Kemarin masih ada belok kiri. Nah, itu dia ya, rambunya udah dilepas ya. Dan kami sempat ngobrol dengan Kompol Ahmad Fani Rahim, Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Memang betul, dan mulai kemarin itu sudah dicabut tuh untuk rambunya di setelah 500 meter, belok kanan. Depan Royal yang biasanya banyak motor yang naik ke atas itu nggak boleh sekarang. Tapi memang ada pengecualian untuk yang dari Surabaya ke arah Sidoarjo pada jam 4 sore sampai jam 7 malam motor diizinkan naik ke Mayangkara. Dihitung loh tuh, naik di Mayangkara itu ada perhitungan dari kepolisian dan disub atur. Jadi kalau motor itu lewat kirinya berapa meter jaraknya antara mobil. Kalau sampai motor itu mendahului mobil, berapa ruas jalan yang terpakai oleh motor ini waktu mendahului itu. Dan itu dijelaskan oleh Kompol Fani Rahim, Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Jadi untuk rambu dari depan Royal Plaza yang ke arah Surabaya sudah diambil rambunya, nggak boleh naik ke atas, belok kanan. Silakan Anda lewat bawah. Nah, kalau pagi hari beberapa kali laporan dari kawan-kawan Lantas Polrestabes Surabaya, waduh antriannya panjang banget tuh. Jadi motor itu ada ratusan motor yang mau bergerak dari Surabaya ke arah Sidoarjo. Ahmad Yani, waduh. Jadi mungkin hari Senin Anda harus berangkat lebih awal agar tidak ketemu dengan kemacetan di ruas itu. Karena motor udah nggak boleh naik atas Mayangkara lagi. Suara Surabaya. Halo, selamat sore. Ya, halo. Selamat sore. Silakan Ibu, dengan siapa nih Bu? Dengan Robiah. Oke, Bu Robiah. Ada kabar apa Ibu? Ini saya melaporkan hilang. Ya. Apa ini? Setelah 150 meter, belok kanan. Belok kanan. Asli KTP kan Surabaya, karena saya bekerja, saya tinggal di Sambikerep itu. Jadi itu tinggalnya di Sambikerep. Iya. Sambikerep. Oke. Kalau Bapak ini perginya kapan Bu? Ini Kamis malam. Terakhir jam Kamis itu setelah 400 meter, belok kanan. Masih ada WA, ada telepon sama saya. Setelah itu coba kiri nah. Bu Robiah. Halo. Iya, halo. Bapak ini namanya siapa? Rizal usia berapa? 43 tahun. 43 tahun. Oke, kondisi jasmani sehat, rohani semuanya Sehat. Ada masalah keluarga mungkin Ibu? Sudah tidak ada. Untuk hari kampus itu memang baik-baik aja jadi masih boleh. Baik. Habis itu malah dari rumahnya Pak sama support mama. Sendirian. Iya. Terus Ibu order beli nasi goreng itu, ini yang beli di tempatnya Ibu atau Bapak beli sendiri? Bapak
belok kanan. Akhirnya bapak pergi dari rumahnya kan dari Sambikerep Bu. Dari Sambikerep ke mana Bu dulunya biasanya perjalanan bapak? Sama, itu cuma jarak 5 menit kok dari rumah dari Sambikerep juga. Dan itu naik motor. Setelah 200 meter, belok kiri. Alexi, Bilu, tahun berapa Bu? Tahun 2017. B52 ya. 57 Belok kiri. Maksudnya hem untuk kaos hitam, lalu celana panjang berpendek. Setelah 400 meter, belok kanan.